5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillah dan kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul dalam media Google Meet ini dalam pembelajaran daring, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kalau kalian sudah mengisi kehadiran di Google Form, alhamdulillah sudah hadir semua. Hari ini kita akan membahas tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau misalkan kita kaitkan dengan pembelajaran kita di bab sebelumnya, yaitu tentang pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada yang tahu nggak kedaulatan Indonesia termasuk kedaulatan apa? Kedaulatan rakyat, Pak E. Oh, siap. Terima kasih Ananda Yanto ini. Bagus. Ya. Apa bukti fisik bahwa Indonesia itu merupakan kedaulatan rakyat? Pasal 1 ayat 2 kalau tidak salah, Pak. Oh ya. Oke, jadi selain pasal 1 itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Nah, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sebagai pelajar, kalian semua itu harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Selanjutnya, Bapak akan tampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Pada bab 3 tentang kedaulatan NKRI ini, kita akan membahas tentang memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Nah, ini adalah kompetisi inti dan kompetisi dasar yang harus dicapai. Kemudian ini adalah indikator serta tujuan pembelajaran. Selanjutnya silakan kita akan melihat ke slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yosef Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan NKRI dengan subtema pokok bahasan adalah memahami hakikat dan teori tentang kedaulatan. Pada subtema ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah hakikat kedaulatan, yang kedua adalah teori kedaulatan. Pelopor teori kedaulatan rakyat yang keempat adalah Montesquieu. Beliau adalah seorang ahli dari Perancis. Menurut Montesquieu, agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, maka kekuasaan tersebut harus dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pemegang kekuasaan yang satu tidak boleh mempengaruhi, juga tidak boleh ikut campur terhadap kekuasaan lainnya. Montesquieu menyebutkan bahwa pembagian kekuasaan dalam suatu negara dibagi atas 3 kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat peraturan, eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menegakkan peraturan.
Demikian paparan materi hari ini. Untuk selanjutnya, supaya kalian memahami dan mengetahui apakah paparan tadi dipahami, saya akan tanyakan beberapa hal. Kita akan mengadakan tanya jawab. Jelaskan 2 cara pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Siapa yang bisa? Saya Pak. Silakan, Ana Yuli. 2 prinsip cara pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang pertama itu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan langsung, Pak. Kalau demokrasi langsung itu bercirikan rakyatnya itu mengambil bagian dari secara pribadi dalam tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Kemudian kalau demokrasi perwakilan itu rakyat yang memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Terima kasih Pak, itu jawaban saya. Iya, bagus sekali Ananda Yuli. 100 untuk Ananda Yuli. Yes. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa jawab? Menurut analisa kalian, dari 2 cara pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, tadi sudah disebutkan oleh Ananda Yuli. Negara kita, negara Indonesia itu lebih cocok menerapkan cara yang mana? Silakan. Pak, Rusti, Pak. Silakan. Menurut saya Indonesia cocok menggunakan demokrasi perwakilan. Apa alasannya? Karena geografis negara kita itu sangat luas. Maka lebih cocok untuk menggunakan demokrasi perwakilan supaya semua dari penduduk warga negara Indonesia bisa menyampaikan aspirasi melalui hak pilihnya masing-masing, Pak. Saya Pak Yuli, Boleh, Pak. Yuli, silakan. Kalau kita di Indonesia ini Pak sepertinya cocok memakai demokrasi perwakilan, iya benar. Karena apa? Karena jumlah penduduk Indonesia itu sangat banyak Pak, jadi tidak memungkinkan memakai demokrasi langsung. Nah terus biaya yang dikeluarkan akan sangat besar. Kemudian waktu yang diperlukan juga membahas aturannya sangat lama Pak. Oke, betul. 100 ini semuanya, Ananda ini semuanya pinter-pinter nih. Oke, selanjutnya akan masuk ke classroom masing-masing, silahkan. Di classroom itu Bapak sudah mengirimkan penilaian harian untuk hari ini. Silahkan mulai mengerjakan. Nah, alhamdulillah kita hampir pada akhir pembelajaran. Siapa yang bisa memberikan sebuah kesimpulan? Saya Pak, Maria Pak, boleh Pak? Ananda Maria silahkan. Iya Pak, dari kesimpulan Pak yang saya catat, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ya, ada lagi yang lain? Jadi saya menyimpulkan pelajaran pada hari ini bahwa ada 4 sifat pokok kedaulatan kita itu, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Kemudian ada syaratnya berdiri suatu negara. Kemudian Indonesia memakai sistem demokrasi perwakilan. Kemudian ada 5 teori dan teori kedaulatan yang paling cocok dengan kondisi negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat dari Montesquieu. Itu Pak kesimpulan saya Pak. Iya, nah silakan, itu kesimpulan sudah betul semua. Kita bisa menarik suatu kesimpulan yang sama. Setelah selesai pembelajaran, silakan nanti kalian cek Google Classroom kalian berupa pekerjaan rumah. Dan PPKN hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.